Selamat pagi, saudaraku yang terkasih. Saudaraku, saya teringat dengan satu bahasa Yunani yang berkalimatkan pisteuo. Kata pisteuo itu di Indonesia kan artinya percaya. Saya terbersit ini tiba-tiba dan saya teringat bahwa kata percaya ini seharusnya mengandung makna yang dalam dan berkualitas. Yang bisa dikatakan, aku menyerahkan diriku kepada objek yang aku percayai. Dan itu bukan hanya kegiatan di dalam pikiranku, tetapi lebih kepada trustku, sepenuh hidupku kepada objek yang aku percayai. Itu pisteu. Tapi apakah Anda tahu bahwa kalimat percaya ini seringkali didegradasi dengan kelakuan kita yang menunjukkan bahwa kita tidak trust penuh kepada objek yang kita percaya, dalam konteks ini adalah Tuhan itu sendiri. Kalau kita berkata kepada seseorang, dia percaya loh sama saya juga percaya sama dia, pasti akan ada urusan di dalamnya sampai pertalian percaya itu berkualitas, betul kan saudaraku? Jadi kalau kita mengaku bahwa aku percaya kepada Tuhan Yesus, itu kualitasmu Anda bisa mengerti sendiri, mengukurnya sendiri dari pribadimu kepada Tuhan itu sendiri. Karena percaya kepada Tuhan Yesus itu artinya mempercayakan diri kita kepada pribadi Yesus yang akan menuntun kita, karena dia sendiri yang berkata, ikutlah aku. Dan Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kalau kamu tidak akan satu orang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya begini, Tuhan Yesus ngomong, ikutlah aku, ikutilah jalanku, ikutilah caraku supaya kamu sampai ke Bapa. Atau lebih jelasnya, jadilah seperti aku, seperti Yesus. Itu kekristenan. Jadi kalau orang Kristen tidak makin seperti Kristus atau serupa Kristus di dalam hari pengiringannya kepada Tuhan, berarti ada yang salah. Dengan kata lain, jika kita tidak makin seperti Kristus, berarti kita belum selamat. Lah, quality percayamu dan percayaku itu harus sampai di titik tertinggi, trust bahwa pribadi yang aku percayai, Tuhan Yesus ini memang benar-benar bisa menuntun aku sampai ke alamatku yang jelas nanti di langit baru, bumi baru. Lah, memupuk kepercayaan itu tidak semalam jadi, tetapi butuh proses panjang sampai seseorang bisa trust Him dan utuh segenap hidup percaya kepada Tuhan Yesus. Itu saudaraku, coba Anda merenungkan apa yang saya sampaikan ini. Sehingga pisteuo itu, kalimat percaya dalam bahasa Yunani itu bisa diterapkan di dalam hidupmu dan hidupku secara utuh. Dan akhirnya dia tahu bahwa speknya harus, orang percaya speknya harus seperti Yesus. Maka ketika dia sudah menaruh percayanya kepada Yesus full heart, maka di dalam full heart itu dia akan ada ketaatan, ada konsistensi, ada komitmen, ada penundukan diri untuk mengikuti soko gurunya ini semakin hari semakin sempurna. Nah, itu Kristen, saudara. Karena kalau belum, kita nggak selamat. Maka dari itu, sekali lagi yang mendengarkan renungan The Message, jangan merasa sudah selamat, saudaraku. Saya ulang ya, sekali lagi, jangan merasa Anda sudah selamat. Jangan merasa Anda sudah pasti masuk surga. Dan pertanyaan selanjutnya begini, seperti Kristus itu yang bagaimana? Ya tadi itu saya ngomong, ketika Anda sudah meletakkan pisteuo, percayamu kepada Allah itu secara bertahap, berproses, berkualitas, semakin hari semakin tinggi kualitasnya, maka karaktermu, kepribadianmu yang berbeda-beda ini, kita kan berbeda-beda nih latar belakangnya, di shaping jadi satu
di-shaping dengan segala keadaan ekonomi kita, keadaan karakter, latar belakang, pola asuh. Betul ya? Semuanya itu kan mempengaruhi, saudaraku. Tapi Roh Kudus itu cerdas, akan menggiringmu dan menggiringku di semua keadaan apa adanya kita menjadi seperti Yesus dari pribadi lepas pribadi. Nah itu, karakteristik kita, kepribadian kita diolah jadi satu ramuan khusus yang di-hold oleh Roh Allah itu sendiri. Sampai segala sesuatunya yang kita lakukan lama-lama pelan-pelan masuk kemana? Masuk melakukan kehendak Bapa, masuk sesuai maunya Bapa, masuk sesuai harapan Bapa, masuk sesuai dengan yang diingini Bapa. Itu pelan-pelan tapi berproses. Itu saudaraku. Itulah yang saya katakan, kalau orang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang itu akan rindu untuk menyenangkan Bapanya Elohim Yahweh. Itu pasti. Tapi kalau menerima Tuhan Yesus hanya di mulut, biasanya itu gak akan mengasihi, mencintai Bapanya sampai utuh. Gak mungkin. Dan itu terjadi banyak kepada orang Kristen. Oh ya, aku cinta Tuhan kok, aku mengasihi Bapakku kok seperti Tuhannya. Bohong. Itu bohong, saudaraku. Kelakuannya kelihatan. Lah, kalau orang sudah pas mulai, lah itu nanti Roh Kudus yang dimateraikan semenjak kita bersyahadat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingin menyenangkan hati Bapa Elohim Yahweh, maka di situ Roh Kudus yang dimateraikan di dalam hidup orang percaya itu mulai bekerja. Maka dari itu, saudaraku, kita harus memiliki kecerdasan rohani supaya kita tahu apakah tindakanku sudah presisi atau tidak, sudah sesuai kehendak Allah atau tidak. Karenanya kita harus hidup dengan segala kegiatan. Sebab kalau tidak ada kegiatan, kita tidak tahu apakah tindakan yang kita lakukan, keputusan-keputusan yang kita buat, ya, dan pilihan-pilihan harian hidup kita itu, dari berbagai kasus hidup, persoalan hidup yang kita hadapi itu sesuai enggak dengan kehendak Allah atau tidak. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat dengan segala dinamika hidupnya, saudaraku. Maka di situ kita dilatih untuk bertindak selalu sesuai dengan kehendak Allah. Inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Matius 7. Maka saudaraku, sekali lagi saya mengingatkan, jangan jadi seperti ini, orang yang udah gak mau ketemu ini, gak mau ketemu itu, gak bisa. Kualitasmu teruji ketika manusia menajamkan manusia. Ingat loh, Matius 7, 21-23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Lah, kita melakukan kehendak Bapa kapan? Di dalam hari hidup. Ketemu dengan orang-orang sulit, ketemu dengan masalah-masalah hidup yang tidak mudah, yang harus diselesaikan. Masalah kita belum selesai, kita harus bantu masalah orang. Betul gak? Pergumulan kita belum selesai, kita harus membantu pergumulan orang, mendoakan orang. Lah, disitulah kita diasah. Ketika kita disakiti, dihajar, dihujam, dijelek-jelekan nama kita, padahal kita gak lakuin itu. Di framing ini dan di framing itu, atau banyak lagi lah. Ketika bisnis tidak ketemu titik temu dan akhirnya bubar, ada masalah ini dan itu. Itu respon-responmu, keputusan-keputusanmu, itu menunjukkan kualitasmu melakukan kehendak Bapa atau tidak. Kenapa saya ngomong begini? Karena kita diomong Kristen. Oh ya, dari kecil kita Kristen. Tapi belum Kristen sungguhan. Betul gak? Betul kan? Kita makanya selama ini kita tidak pernah memperkarakan apakah aku ini dipandang Tuhan bernilai, berkualitas, menyenangkan dan berkenan di hadapannya apa enggak? Enggak tahu kita. Kita enggak pernah perkarakan itu. Kenapa? Karena kita belum menjadi Kristen sungguhan. Karena kalau orang tidak memperkarakan detail kualitasnya di mata Allah, pasti ada yang salah dengan kekristenannya.
Karena pasti tidak berkualitas, karena dia tidak detail dengan kehidupannya di mata Bapa. Tapi ironisnya banyak orang Kristen maupun hamba-hamba Tuhan, pendeta pun yang sama, yang tidak memperkarakan itu. Yang memperkarakan saja jatuh bangun, apalagi yang tidak. Gitu loh saudaraku. Karena percaya kepada Allah itu harus punya cara pandang yang tinggi, kualitas tinggi. Wah, itu repot saudaraku. Itu kalau tidak sungguh-sungguh dikunci, dikurung di dalam hadirat Allah, kita akan meleset. Karena kita Kristen lahir karena ngikutin iman orang tua kita. Ya udah, jadi Kristen, betul kan? Tapi kan kita tidak pernah sungguh-sungguh, kita ini Kristen keturunan. Dan itu tidak otomatis jadi Kristen sungguhan, saudaraku. Atau mungkin kalau pasangan kita Kristen, maka kita ikut-ikutan jadi Kristen dengan begitu mudahnya. Lalu daftar di gereja melegalisir, dicap-cap, baptis, selesai. Anda jadi orang Kristen, KTP-mu ganti Kristen. Tapi belum tentu jadi Kristen beneran. Ini yang seringkali menjadikan Kristen itu murahan, saudaraku. Karena pisteuo itu harus punya kelas. Pisteuo itu harusnya percaya kepada Allah, itu harusnya mengubah kehidupan orang-orang itu secara drastis. Dari yang sembarangan jadi fokus ke Tuhan. Harusnya begitu. Karena bobotnya itu tinggi dan berat sekali, saudaraku. Percaya yang dimaksud di dalam Alkitab itu di konteks zaman ini nih, bobotnya tinggi sekali. Karena kalau orang berani percaya kepada Tuhan Yesus di abad 1, pertaruhannya itu harta, keluarga, nyawa, mati fisiknya. Dianiaya, diadu sama binatang buas, betul kan? Tapi kalau ada orang percaya di zaman ini, saya mau katakan kalau di bawah mereka, di bawah Kristenan abad 1, kau tidak akan selamat. Karena kelasmu dan kelasku pertaruhannya harusnya sama dengan mereka. Atau bahkan harus lebih. Yaitu apa? Pertaruhannya seluruh hidupmu dan hidupku. Gak bisa setengah-setengah. Itu loh saudaraku. Maka semoga renungan begini ini menggairahkan kalian tiap pagi ya saudaraku ya. Jangan bosan ya dengar-dengar begini, dihajar untuk hidup benar. Dihajar untuk hidup di pemandangan Bapa yang baik. Karena didengerin begini aja belum tentu bertobat loh orang. Belum tentu berubah loh. Jatuh bangun loh. Saya pun kadang masih jatuh bangun loh. Saudaraku, berat loh ngelakuin ini. Maka saya tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran ini. Ya. Jadi sekali lagi saudaraku, milikilah kecerdasan rohani supaya engkau dan saya tahu apakah tindakanku ini presisi apa enggak yang kulakukan. Sesuai dengan maunya Allah apa enggak. Dengerin ini. Karena kita hidup di dalam berbagai keadaan hidup. Maka cerdaslah di situ. Temukan maunya Allah. Temukan hati Allah. Temukan suara Allah di setiap hidup. Di setiap keputusan yang harus kau ambil. Di setiap respon yang harus kau lakukan. Di setiap pilihan yang harus kau pilih. Makanya gereja itu seharusnya menjadikan orang itu cerdas. Membuat orang cerdas, tajam, peka, sensitif kepada kehendak Allah. Harusnya di situ sih. Dan endingnya gereja itu harus bisa mengentaskan banyak orang untuk bisa melakukan kehendak Allahnya. Itu tujuannya sih sebetulnya. Gereja itu tempat untuk itu sebetulnya. Kalau saya renungkan loh ya, sebetulnya hanya untuk itu. Mengentaskan setiap anggota di dalamnya itu lulus, cerdas. Kamu udah semakin paham, matur, gak bergantung sama pendetanya. Maka pendetanya mati atau dipanggil Tuhan, gak hancur itu pelayanan. Tapi matang, satu-satu ke Tuhan. Makanya di Rehoboth Semarang saya terus ngomong itu. Jangan lihat pendetanya, lihat Tuhannya. Jangan ada satu manusia pun menggantikan sosok Tuhan dalam hidupmu. Itu sebuah
yang tidak baik di hadapan Allah. Saya sampai ngomong itu berkali-kali. Tujuannya apa? Ya ini, kamu harus cerdas, saudaraku. Ya, doamu harus powerful. Hatimu harus powerful. Ketajamanmu harus powerful. Gak harus gantungin ke pendeta. Pendeta pun juga berjuang kok. Jadi jangan dispesialin deh pendeta itu, saudaraku. Sama kok. Saya berjuang juga sama kok. Seperti Anda berjuang. Tapi cuman Tuhan kasih saya kepercayaan untuk membimbing Anda bareng-bareng. Satu, ini ya, kalau angkot itu saya keneknya, saya kondekturnya, ayo LB3 begitu ya. Ya. Ayo yang nyupirin Tuhan Yesus. Ayo ke LB3 lah, begitu itu. Saya cuman begitu, saudaraku. Maka saya rindu kepada setiap pendengar. Mungkin tidak semua jemaat Rehoboth Semarang. Masih ada dari berbagai kota, berbagai pulau, bahkan luar negeri ya. Saya tahu renungan ini sampai ke luar negeri juga. Saya mau ajak kalian semua. Ayo, kalian harus bisa cerdas sendiri. Bersama dengan Roh Kudus bisa, saudaraku. Jangan merasa aku enggak, udah deh, roh yang menghakimimu masa lalumu, udah buang deh. Selesain di hadapan Tuhan. Aku bisa tajam, aku bisa cerdas melakukan kehendak Allah. Amin. Maka isi hidupmu, isi pelayananmu, konten pelayananmu, konten hidupmu hanya memaksa dirimu hidup berkenan di hadapan Allah. Udah itu aja. Suci, kudus, udah jatuh segera balik. Kalau pas jatuh ya, Anda sadar langsung balik. Terus sampai kita tidak lagi berbuat dosa. Wah itu panjang, saudaraku. Tapi ya itu dikunci terus hidup kita. Kayak orang gila, saudaraku. Kayak orang sinting kalau kita mengunci hidup kita di hadapan Tuhan. Hidup benar. Kadang saya ngobrol gitu ya sama orang gitu. Habis ngobrol itu kadang sedih hati. Aduh, kenapa aku ngomong tadi ya? Aturan gak usah ngomong deh. Itu Roh Kudus yang koreksi kita. Lah, kalau kamu sudah punya rasa-rasa begitu, asik saudaraku. Kita lebih, oh iya aku meleset. Aduh, aturan aku gak usah ngomong itu deh tadi. Terus segera-gera yuk kita balik ke Tuhan, minta ampun. Ampuni aku ya Tuhan. Lah, itulah. Kita memaksa konten hidup kita, konten pelayanan kita itu hanya berkenan di hadapan Allah. Kita tidak lagi main-main dengan hidup. Saudaraku, mau berapa senang sih kita di dunia ini? Coba saya tanya ke Anda. Apa? Holiday sampai ke ujung bumi. Berapa lama kau happy? Rumah gedong, berapa lama kau happy? Oh, aku kepengen punya rumah ada kolam renangnya, pastor. Berapa lama kau menikmati kolam renang itu? Aku pengen mobil terbaru, pastor. Berapa lama? Kau naik mobil mewah itu berapa lama kau happy? Aku ingin, gak ada senangnya, saudaraku. Amin. Meskipun hidupmu susah sekalipun. Dengar, kau dan saya harus hidup berkenan di hadapan Allah dengan apa? Kita harus membelas kasihani orang. Meskipun aku pun susah hidup. Apalagi hidupmu baik, senang. Kau harus lebih berani membelas kasih orang dan memikirkan pekerjaan Tuhan. Itu saudaraku berkenan di hadapan Allah. Jadi kita bisa mengerti bahwa hidup yang elok adalah kalau kita sebenarnya satu. Kalau aku bisa berurusan dengan Allah, sang pemilik hidup alam semesta ini. Yang sudah ada dari kekal sampai kekal. Aku berurusan dengan Dia. Aku memanggil Dia Bapakku. Dan Bapa tidak menuntut apa-apa di dalam hidupku. Semakin aku semakin benar saja di hadapannya. Bapa cuma mau satu. Rohmu kumiliki kembali. Amin saudaraku. Jangan jahat ya sama orang ya. Jangan melukai orang. Dan jadilah teduh dimanapun dan kapanpun. Responmu dan responku. Satu kontennya. Hanya melakukan kehendak Bapa. Amin ya, semoga renungan ini jadi berkat saudaraku. Tuhan memberkati hidupmu hari ini. Blessing for you. Amin. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.